Dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 68, terpujilah nama Yesus.
dalam kerajaan surga. Bapa yang kami panggil dan kami kenal melalui anak Yesus Kristus. Allah yang agung, Allah yang kudus, Allah yang kuasa, Allah yang mulia, Allah yang hidup, yang memiliki hidup dan kehidupan kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami datang kepadamu. Kami datang untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah memelihara hidup kami di sepanjang 1 minggu yang boleh kami lalui di dalam segala keadaan apapun kami. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami memelihara hidup kami. Bapa, kalau kami boleh bersama-sama berada di tempat ini, itu semua bukan karena kami kuat atau kami hebat, tapi itu semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Sebelum jauh kami melangkah di dalam ibadah kami ya Tuhan, kami menyadari kalau kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengaku akan semua dosa yang kami lakukan yang sudah melawan kehendak-Mu, baik sengaja maupun tidak sengaja, melalui perkataan perbuatan kami yang masih dalam pikiran kami. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati, mohon ampun akan semua dosa yang kami lakukan. Kalau Tuhan Engkau kudus sucikan dan melayakan kami semua pada pagi hari ini, kami dapat boleh beribadah kepada-Mu dengan hati penuh sukacita, dengan rasa hormat dan dengan rasa takut dan bersalah. Terima kasih untuk kemampuan yang Kau berikan, karena kami yakin dan percaya kemampuan yang sempurna hanya ada daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kepada kami selanjutnya hanya di dalam tangan Tuhan-Mu. Dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan yang juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Berita anugerah. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosa memerah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti
Tuhan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Untuk itu saya ajak kita semua satu dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang ketinggian langit dan bumi beserta segala isinya. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk segala kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami, untuk segala keberkahan Tuhan yang Tuhan terus letakkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami anak-anak-Mu dan datang beribadah bersekutu kepada-Mu, memuji memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah peribadatan kami, ada kesempatan bagi kami untuk menaikkan setiap doa-doa kami, menaikkan setiap usaha kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau-lah sumber jawaban dari setiap pergumulan dari kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa bersyukur bersama-sama pada minggu ini. Ada anak-anak Tuhan yang boleh berjumpa dengan hari kelahiran mereka. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk saudara Bekri, berdoa untuk saudari Yonanda, dan juga kami berdoa untuk Bapak Taula yang pada minggu ini ya Tuhan boleh menikmati kasih sayang Tuhan, ditambahkan lagi 1 tahun usia mereka ya Tuhan. Kami percaya itu semua bukan karena Tuhan dan juga mereka dalam menjaga kehidupan mereka, namun kami tahu dan kami percaya ya Tuhan, itu semua karena tuntunan dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka masih boleh merasakan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan mereka, segala hal yang direncanakan, segala hal yang menghubungkan kerajaan Tuhan memberkati dalam masa depan yang indah ya Tuhan. Kami percaya ada di dalam tangan ya Tuhan, dan kiranya ya Tuhan iman percaya mereka semakin hari semakin teguh di dalam Tuhan, semakin hari semakin kokoh di dalam Tuhan. Pada hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama bersuara bersatu hati ya Tuhan, berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Bapak Kepala Halim, kami berdoa juga untuk Bapak Acing Hu, berdoa untuk Ibu Maria, berdoa untuk Ibu Foni Sarota, berdoa untuk Bapak Yevi Widianto, berdoa juga untuk saudari Kiren. Ya Tuhan, kami hanya berseru dan memohon kepada-Mu, kiranya Tuhan menolong kekasih-kekasih ini ya Tuhan di dalam proses pemulihan kesehatan mereka. Kiranya Tuhan memberkati obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi, agar semuanya itu ya Tuhan menjadi media bagi penyembuh untuk saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Dan kami boleh melihat ya Tuhan, mereka boleh sembuh seperti sedia kala, dan kami boleh bersama-sama kembali beribadah di rumah-Mu ini ya Tuhan. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Presiden dan Wakil Presiden, dan seluruh jajaran kabinet kerja yang ada. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat kepada mereka, memberikan pertolongan kepada mereka, agar mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik, membawa bangsa ini lebih baik lagi ke depannya ya Tuhan. Dan kami boleh melihat ya Tuhan, mereka boleh memimpin dengan bijaksana, dengan arif ya Tuhan. Dan kami boleh melihat bangsa kami boleh berjalan dengan baik, dan semuanya itu di dalam kendali Tuhan. Pada pagi tolong kami di dalam peribadatan kami pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri doa kita pada pagi hari ini dengan doa. Bapa kami yang di surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di tanah kami pada hari ini, maka kami syukur, dan berikan kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan janganlah kami
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan saja saat ini kita akan menemukan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan mengangkat satu pujian dari KPPK 76. Di hatiku ada hidupmu. Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudari. Bagaimana? Apakah suaranya sudah mulai terdengar lebih jelas? Ya, kita bersyukur boleh tetap diberikan kesehatan dan kita bisa beribadah dengan baik meskipun tetap mematuhi protokol. Jemaat sekalian, minggu ini adalah minggu yang merupakan minggu pertama setelah Natal. Jadi hari Jumat kemarin kita telah merayakan Natal, dan minggu ini adalah minggu pertama setelah Natal. Dan sekaligus minggu ini adalah minggu terakhir di tahun ini. Jadi pertama setelah Natal dan terakhir di tahun 2020. Memang minggu yang menarik, dan berdasarkan pembacaan secara ekumenis dari kalender gerejawi, bacaan Injil di pekan ini terambil dari Injil menurut Lukas pasal 2 ayat 22 hingga ayat yang ke-40. Mari kita membuka Alkitab kita. Injil menurut Lukas pasal 2 ayat 22 hingga ayat yang ke-40. Di situ LAI memberikan judul Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan serta Simeon dan Ana. Saya akan membacakannya bagi kita. Dari ayat 21 ya. Dan ketika genap 8 hari dan ia, yaitu Yesus, harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentakbiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan.
semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung ukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah menyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah pembangun ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah dia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang boleh Engkau tetap karuniakan kepada kami, sehingga kami boleh dapat beribadah dan saat ini boleh membaca dan akan merenungkan firman. Kami berterima kasih untuk anugerah yang indah ini, dan kiranya Engkau terus membukakan hati kami agar boleh mengerti dan belajar dengan baik bagaimana menghayati kedatangan Kristus dalam kehidupan kami di dalam kondisi yang penuh dosa kami. Pimpinlah kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, bacaan kita di hari ini itu adalah catatan dari Lukas. Catatan yang pertama tentang kemunculan Yesus di ruang publik. Jadi kalau baca pasal 1 kita akan melihat bagaimana pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, tentang Yesus Kristus dan peristiwa kelahiran. Dan kemudian bacaan kita di hari ini adalah peristiwa tentang kemunculan yang pertama Yesus Kristus di hadapan ruang publik di depan masyarakat. Kalau sebelumnya orang-orang datang kepada sang anak itu, kali ini sang anak yang muncul di tengah-tengah ruang publik dibawa oleh orang tuanya. Memang ini adalah merupakan peristiwa yang penting karena tadinya selama kurang lebih 400 tahun. Ini perkiraan beberapa ahli. Mereka umat Allah berada di dalam yang namanya masa kesunyian, atau kalau Bapak melihat Alkitab kita dari zaman pelayanan Nabi Maria hingga kemunculan Yohanes Pembaptis, ada satu rentang waktu yang sangat panjang yang diperkirakan oleh beberapa ahli, memang kurang lebih 400 tahun lamanya, di mana Allah
sama sekali tidak menyatakan firman yang baru kepada umat, di mana tidak ada wahyu yang khusus yang langsung diberikan kepada para nabi untuk disampaikan di dalam masa sunyi selama kurang lebih 400 tahun dari zaman pelayanan Maria hingga kemunculan Yohanes. Dan setelah 400 tahun itu barulah kita mendapatkan sebuah karya yang mengagumkan, karya yang gembira, karena firman yang disampaikan sebelumnya diberitakan oleh para nabi. Kini sang firman itu telah berinkarnasi menjadi manusia, hadir dan dialog Yesus Kristus. Maka kehadiran Yesus adalah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah pengkayaan iman umat Allah, termasuk ketika kemunculannya untuk pertama kali di depan ruang publik. Dan Lukas mengajak kita ibarat nonton film seri gitu ya, kalau mungkin suka nonton seri Korea atau ibarat film seri, kali ini episodenya muncul bagaimana Yesus dibawa ke bait Allah oleh para karakter. Mulai ayat 22, Lukas menunjukkan kepada kita bahwa keluarga Yesus adalah keluarga yang menjalani kehidupan mereka sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Taurat. Memang kalau melihat kitab Imamat pasal 12 ayat 2 dan 6, nanti di situ Ibu Bapak akan melihat sebuah catatan tentang 40 hari setelah melahirkan seorang ibu dan umat Allah itu perlu mempersembahkan korban untuk penahbiran dirinya, sekaligus untuk mempersembahkan anak sulung mereka kepada Allah. Dan itu yang tadi muncul di dalam catatan Lukas di ayat yang ke-22 hingga ke-23, ketika dikatakan semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dipersembahkan kepada Allah. Menariknya adalah dari kurban persembahan yang diberikan, kita melihat bahwa persembahan yang diberikan oleh keluarga Yesus, yaitu Yusuf dan Maria, adalah dua ekor burung yang menunjukkan kepada kita bahwa keluarga ini bukanlah berasal dari keluarga yang berada. Karena jenis persembahan yang diberikan, yaitu dua ekor burung, itu adalah ketentuan yang ditetapkan Allah bagi keluarga yang kurang mampu. Kalau mereka memberikan persembahan kepada Allah, maka bagi keluarga yang kurang mampu dalam persembahan dua ekor burung. Dan dari persembahan ini maka kita tahu bahwa Yesus lahir di dalam sebuah keluarga yang miskin, yang bukan berada dalam kecukupan yang melimpah. Sekalipun Yusuf ayahnya itu termasuk dari garis keturunan Raja Daud. Kristus Yesus, Allah yang berinkarnasi, Sang Firman yang datang menjadi manusia, dimunculkan dalam catatan Lukas, lahir di dalam dan besar di antara keluarga yang miskin, yang parah, yang begitu merasakan sangat dampak dari berbagai kondisi-kondisi sosial pada masa itu yang tidak menyenangkan. Maka begini ya, saya kira jelas kita, seperti yang dikatakan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, bahwa ketika Kristus yang dalam rupa Allah, walaupun menganggap kesalahan dengan Allah itu sebagai bukan satu yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya dan dia mengambil rupa menjadi seorang manusia. Dan Paulus sampai berkata, bukan sekedar manusia tetapi mengambil rupa sebagai seorang hamba. Maka Lukas memberikan penegasan, memberikan catatan yang jelas, Allah yang agung dan mulia datang ke dunia, lahir bukan di antara para keluarga bangsawan, bukan di antara para kaum meningkat, bukan di antara orang-orang yang terpandang pada masa itu, tetapi justru lahir di antara keluarga yang fakir, yang miskin, dan besar di antara golongan seperti itu. Maka jemaat sekalian, sungguh mengagumkan, sungguh membahagiakan dan memberikan sebuah sukacita ketika menyadari dan diingatkan kembali bahwa Allah yang agung dan mulia itu datang berinkarnasi menjadi manusia,
dan hadir di antara mereka yang berkorban, yang merasakan kesakitan dan kemelaratan dan mengalami keluh kesah. Dia hadir di antara mereka, besar di antara mereka, yang menunjukkan keberpihakannya Allah kepada manusia yang mengalami kesusahan dan kesakitan di dalam dunia ini. Dan itulah yang kita peringati serta syukuri dalam peringatan kedatangannya di masa ini, dalam masa raya. Kalau dikaitkan dengan kita, saat ini pun ada banyak orang yang mengalami kesukaran, keraguan diri sebagai seorang manusia betul-betul ditunjukkan secara gamblang pada kita dalam kondisi seperti ini. Tak ada satupun orang yang dapat berkata bahwa dirinya lebih baik atau lebih kuat atau lebih sehat di dalam kondisi seperti ini. Keraguan manusia betul-betul tergambarkan, bahkan kesakitan manusia betul-betul menjadi gambaran yang nyata. Membaca berita bagi orang, menyaksikan berita baik di TV, kita akan melihat betapa banyak orang yang kesakitan, betapa banyak orang yang kesusahan, betapa banyak orang yang menantikan kelepasan di dalam penderitaan seperti ini. Orang-orang itu kadang sudah berpikir gini, kita mungkin saja sudah mulai ada vaksin, sudah mulai ada. Tapi begitu muncul lagi kekhawatiran. Ini vaksinnya aman ya? Ini vaksinnya akan efektif seberapa persen? Bahkan ini satu pertama-tama kekalutan, kebingungan terus melanda, ibarat ombak yang terus bergulung, terus menerjang. Baru hadapi satu, sudah muncul lagi hari yang baru. Dan entah sampai kapan akan hidup seperti ini. Tetapi di dalam kondisi kesakitan, kemelaratan, kesukaran, di dalam kondisi di mana keraguan manusia begitu gamblang ditunjukkan, kita diingatkan akan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang agung dan mulia, datang berinkarnasi menjadi manusia. Dan bukan saja dia berinkarnasi menjadi manusia, tetapi dia hadir, lahir dan hadir di antara mereka yang begitu merasakan dampak dari kesukaran masa sosial yang menunjukkan keberpihakannya Allah, kasihnya Allah kepada mereka ini. Maka kita ingat bagaimana keberpihakan Allah, akan kasih Allah kepada manusia yang rapuh, yang melarat, yang kesakitan, termasuk kita di sana. Tapi kan masih tetap ada virus ini. Tapi kan masih tetap ada kesukarannya. Benar. Tetapi di dalam kondisi yang sukar itu, di dalam kondisi yang kesakitan, ada Allah yang hadir menyertai kita dan bersama-sama kita menghadapi semua itu. Kalau itu Bapak ingat gambaran teman-teman Daniel yang dilemparkan ke dalam perapi yang menyala-nyala oleh Raja Nebukadnezar. Ketika mereka berkata sekali, ini kami akan tetap menyembah Allah sekali untuk lemparkan kami ke dalam. Tetapi pada waktu dilemparkan, ada Allah yang hadir menyertai. Apinya tidak hilang, tidak jadi padam, tetap menyala. Orang yang melemparkan teman-teman Daniel itu mati karena kepanasan dari api. Tetapi di dalam kesulitan itu ada Allah yang menyertai anak-anaknya. Maka kembali diingatkan bahwa dalam keadaan yang sukar ini, dalam keadaan yang terakhir dan kesakitan ini, Allah hadir bersama-sama dengan kita di dalam keadaan yang sukar. Tetapi juga masalah. Ketika kita di dalam masalah yang mengingat bahwa Kristus Yesus adalah Allah yang hadir menyatakan kasih dan keberpihakan Allah kepada manusia yang dalam kesukaran, yang dalam keraguan, dalam kemiskinan, dalam kesakitan karena berbagai tekanan. Kita diingatkan bahwa saat ini pun bukan cuma kita yang merasakan itu. Ada orang-orang
rasakan. Lalu bagaimana mereka juga bisa merasakan kehadiran Allah yang menunjukkan kasih dan keberpihakan kepada mereka? Maka gereja dan umat diingatkan untuk juga turut berpartisipasi menyatakan kasih dan kehadiran Allah kepada mereka. Saya kira justru di sini peran gereja ditantang dan semakin diajak. Bukan untuk semakin pasif, bukan untuk semakin mengurung diri, bukan semakin eksklusif mencoba melindungi diri sendiri atau berpikir yang penting saya yang selamat, yang lain tak peduli. Tetapi dalam keadaan seperti ini, ketika kita mengingat karya kehadiran Allah yang datang merangkul, merengkuh, datang menunjukkan kasih kepada manusia yang sekarat, yang sakit dan rapuh dalam kemiskinan, di dalam kesukaran dan kesulitan, maka kita juga diingatkan untuk juga sebagai tubuh Kristus, sebagai umat Allah, untuk juga bisa menyatakan kasih Allah kepada mereka yang saat ini dalam kesukaran. Kita hidup dalam masa di mana banyak orang merasakan sangat tekanan dan dampak yang sangat besar. Pemanasan global itu begitu mengkhawatirkan, tetapi beberapa yang paling merasakan dampaknya dalam beberapa kali negara-negara berkembang yang sangat merasakan. Dan di antara mereka siapa? Orang-orang miskin dari kalangan ekonomi yang hidupnya bergantung pada sumber alam, daya alam, sehingga ketika pemanasan global merusak semuanya, mereka pun juga sangat rentan. Ditambah lagi seperti itu. Maka sungguh mengagumkan ketika di Natal ini, meskipun dalam kondisi pandemi kita boleh tetap beribadah dan mereka kita dengarkan kasih dan setia dari Allah yang berinkarnasi hadir di antara mereka yang miskin, kesakitan dan papa, dan kita pun juga boleh mendengarkan akan kasihnya yang terus menyertai, dan gereja pun dipanggil untuk menyatakan kepada mereka yang sakit dalam keadaan miskin, sakit dan papa. Mari kita lanjut. Pada ayat yang ke-25 dan seterusnya, Lukas di situ menampilkan Yesus sebagai penyelamat dunia melalui kesaksian dua orang, yaitu Simeon dan Hana. Pada ayat 25, Lukas menampilkan sosok Simeon sebagai seorang yang benar dan saleh, yang hidup menanti akan masa keselamatan atau penghiburan bagi Israel, sebagaimana yang sudah dinubuatkan oleh para nabi Israel tentang kedatangan Mesias. Simeon pun yang dalam pimpinan Roh Kudus memang diberitahu bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat sang Mesias datang. Lalu ketika dipimpin oleh Roh Kudus berjumpa dengan sang anak, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia inkarnasi, dan di dalam tangannya Simeon yang dalam pimpinan Roh Kudus pun dapat memandang keselamatan yang datang dari Allah pada segala bangsa. Maka kita melihat sebuah ungkapan sukacita, sebuah ungkapan punya kepuasan, ketenangan batinnya. Dia boleh temukan ketika melihat keselamatan itu telah datang di dalam diri Yesus Kristus yang berinkarnasi. Makanya dia bisa berkata, sekarang dia akan membawa pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari Tuhan. Bahkan Simeon berkata bahwa keselamatan yang datang di dalam diri Yesus Kristus yang berinkarnasi juga ditujukan oleh Allah kepada segala bangsa. Bagi kita mungkin ini tidak mengejutkan, tetapi pada masa gambaran keselamatan dari Allah yang ditujukan kepada segala bangsa adalah sebuah konsep yang begitu mengagumkan sekaligus kontroversial. Karena orang-orang yang berpikir di dalam keeksklusifan mereka hanya umat Allah, yang lain bukan, yang lain harus dibinasakan. Tetapi ketika dikatakan di sini bahwa keselamatan itu telah engkau sediakan di dalam segala bangsa, maka ini adalah sebuah pernyataan yang menegaskan atau sebuah kesaksian yang memberikan review yang jujur tentang keselamatan itu yang agung dan mulia. Ketika para pembaca Injil Lukas dari berbagai segala bangsa melihat, oh iya, ternyata Tuhan itu telah karyakan sebuah rencana keselamatan yang luar biasa yang tanpa memandang yang ditujukan kepada semua orang. Dan kita yang biasa ini pun masuk dalam rencana keselamatan yang besar itu. Memang bukan hanya bagi Israel saja,
melainkan kepada seluruh umat manusia, supaya karya keselamatan Allah boleh sampai ke ujung bumi, sebagaimana nantinya akan diceritakan Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita kan tahu sama-sama kalau beberapa Injil yang lain akan diakhiri dengan amanat agung pengumusan bukti kepada berbagai bangsa. Lukas menulis sebuah kitab, Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Dan nanti kalau Bapak melihat kitab Kisah Para Rasul adalah sebuah kisah tentang bagaimana karya keselamatan Allah diberitakan kepada segala bangsa. Dan kemudian Simeon pun boleh merasakan sukacita, mendapatkan sukacita karena Allah telah memenuhi janjinya. Bagaimana Kristus Yesus telah datang sebagai penyelamat dunia. Hana pun muncul. Tidak cukup hanya dengan kesaksian Simeon, maka Lukas pun memunculkan kesaksian dari Hana. Hana muncul sebagai saksi kedua dalam perikop ini yang membuatkan kesaksian Simeon. Hana diperkenalkan Lukas sebagai seorang nabi perempuan. Menarik ketika dalam catatan tradisi Israel, nabi laki-laki selalu mendapat peranan yang penting dan catatan yang banyak. Maka kali ini muncul seorang nabi perempuan yang bernama Hana. Dia punya kesalehan yang begitu mengagumkan bagi kita. Dirinya siap malam berpuasa dan berdoa dalam kitab. Saya tak tahu bagaimana kuatnya, tetapi bagaimana ketekunan dia dengan saling melakukan semua di dalam sisi ini. Sebuah kesederhanaan dan ketekunan iman yang mengagumkan. Lalu dalam catatan Lukas ini, kita memang tidak dikasih tahu apa isi kesaksian Hana, tetapi kita dapat melihat bahwa Hana dengan penuh syukur memperkenalkan anak itu, Yesus Kristus, sebagai anugerah Allah yang membawa pembebasan bagi Yerusalem. Dia menciptakan itu kepada semua orang yang menantikan kebebasan. Dengan demikian jelaslah bagi kita, Simeon dan Hana menemukan Mesias dan penyelamat yang dinantikan sebagai pengukuran bagi Israel dan penyelamat bagi semua manusia dalam diri Yesus Kristus, sang anak itu. Maka di dalam suasana sukacita akan kedatangan dan kelahiran Yesus, kita kembali lagi mengingatkan bahwa yang datang adalah Allah yang berinkarnasi, adalah Allah yang menjadi penyelamat manusia, yang menjadi juru selamat dunia kepada mereka yang berkesukaan. Bahwa di dalam Dia saja, hanya di dalam Kristus saja, kita boleh menemukan keselamatan yang baik. Tetapi menunjukkan begini, kalau tadi kita diajak merasakan sebuah suasana sukacita dari apa yang dirasakan oleh Simeon dan Hana tentang kedatangan anaknya, bagaimana Allah berinkarnasi hadir di antara mereka yang lapar, yang kesakitan, yang miskin. Allah hadir menyatakan keselamatan, tetapi kali ini muncul sebuah catatan yang sangat unik. Simeon menjelaskan kepada Maria, kepada orang tua Yesus, bahwa Yesus yang datang membawa keselamatan akan datang membawa keselamatan itu secara kontroversial. Ada polemik dari karya keselamatan yang dia punya. Sebab nanti anak itu akan menimbulkan perbantahan dan meningkatkan pikiran-pikiran banyak orang yang kemudian nanti bisa menjadi batu sandungan atau menjadi batu penunjuk yang menguatkan iman seseorang. Makanya dikatakan di situ dia itu berkata, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang. Dan memang kalau Bapak melihat nanti dalam catatan di Lukas selanjutnya, akan ada orang yang jatuh karena kecewa dan menolak Yesus. Dan akan ada orang yang percaya kepadanya, lalu dibangkitkan untuk beroleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, Yesus yang datang, Sang Mesias yang datang, Dia datang membawa sebuah pemisahan, bahwa semua orang di hadapan Dia akan diperhadapkan pada pilihan, apakah mau menerima Dia atau menolak Dia, apakah mau percaya kepadanya dan berada di pihaknya atau menolak Dia dan berada di pihak yang menentang, apakah mau
jalan yang terlibat dengan dosa dan maut, atau mau menempuh jalan yang terlibat dengan karya dan keselamatan dari dalam Yesus. Jadi ada gagasan sukacita sekaligus timbul gagasan tentang pemisahan. Kaitannya bagi kita ini saya kira kedatangan Yesus ke dalam dunia yang kita rayakan pada masa Natal ini juga menyajikan kepada kita sebuah pilihan untuk berada pada pihak Yesus atau berada pada pihak yang menolak Dia. Apakah kita berada pada sisi Yesus yang hadir di antara orang-orang yang mengalami kesukaran, atau kita berada pada sisi penolakan terhadap kehadiran Yesus, di mana hanya mementingkan Yesus? Saya kira jelas ya, kalau kita sebagai pengikut Yesus mengaku sebagai pengikut Yesus, maka saya kira jelas kita akan menempatkan diri kita berada di sini, bahwa kita akan sebagai pengikut Yesus mau berada di pihak Dia, menyatakan karya dan keselamatan yang telah Dia kerjakan juga kepada mereka yang saat ini dalam kesukaran. Maka kiranya dalam masa raya Natal ini kita para pengikut Yesus boleh menemukan sukacita dan pengharapan dalam diri Yesus yang telah datang berinkarnasi ke dalam dunia dan hadir di antara manusia yang mengalami kemiskinan, kesukaran, kesakitan dalam dunia yang penuh kesusahan. Bahwa Yesus telah datang dan senantiasa hadir, bukankah Dia juga telah berjanji akan menyertai kita di akhir zaman? Dan Dia pun telah datang senantiasa hadir melalui para pengikutnya yang kita juga diutus untuk mengerjakan karya kehidupan yang masih hidup di dunia. Sehingga oleh karena itu, gereja kita para pengikut Yesus diajak juga untuk hadir, datang di antara mereka yang merasakan kesakitan, kesukaran, kepahitan, keraguan, agar mereka juga boleh merasakan dan mengalami perjumpaan dengan Kristus yang telah berinkarnasi, dan mereka boleh menemukan karya keselamatan di dalam karya yang boleh kita kerjakan sebagai pengikut Yesus. Tahun depan harapan kepada arah pelayanan pun ingin kita kerjakan dengan baik. Bagaimana komunitas ini boleh hadir dan berkarya di kota ini, bukan hanya untuk menambah sebuah satu komunitas gereja saja, tapi juga bagaimana bisa aktif terlibat berkarya, menghadirkan, menyatakan karya kehidupan kepada semua orang yang di dalam kesukaran dan pendidikan, karena berbagai karena kita adalah pengikut Kristus yang telah datang berinkarnasi membawa keselamatan kepada orang-orang semua. Mari kita kami bersyukur mengingat akan cita kasih-Mu yang telah menyatakan kepada kami bahwa Kristus Sang Mesias telah datang berinkarnasi, hadir di antara manusia yang begitu rapuh dan lemah, hadir di antara mereka yang begitu kesakitan dan kesukaran dalam kemiskinan dan di dalam berbagai tekanan sosial yang ada. Kami sungguh berterima kasih mengingat akan kebaikan dan kasih yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami melalui diri Yesus Kristus. Dan juga kami juga berterima kasih yang telah kami terima juga boleh terus menggerakkan hati kami dan mengingatkan kami agar kami juga boleh dapat berkarya mengikut Kristus dengan hadir dan menyatakan kasih serta karya kehidupan daripada kepada mereka yang saat ini dalam kesusahan. Tuntutlah kami agar kami mau setia dan taat kepada kehendak-Mu, agar kami dapat berkarya untuk memuliakan Ya Bapa sampai ke semesta. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Saya mengucapkan terus.
Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Bersama-sama kita akan membacakan katekismus dan doa. Ibu yang ke-50, pertanyaan nomor 125. Minggu yang ke-52, pertanyaan 127. Apa doa yang ke-6? Dan janganlah membawa kita dalam pergumulan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Intinya kami sendiri terima, sehingga kami tidak sakit serta sesat. Tambahan pula musuh kami yaitu iblis, dunia, dan daging kami sendiri. Dengan tiada yang dunia menyerahkan, maka sokong yang kuatkanlah kami dengan kuasa yang kudus, supaya kami tidak kalah dalam peperangan rohani, tetapi selalu melawan dengan sekuat tenaga, sampai kelak kami memperoleh kemenangan akhir. Pertanyaan nomor 128. Bagaimana saudara mengakhiri doa saudara ini? Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Artinya, semua ini kami mohon kepadamu, karena Engkau sebagai Raja kami dan yang Maha Kuasa, beri tingkat dan berkuasa mengerjakan kepada kami segala hal yang baik. Dan kami memohon semua ini supaya bukan kami, melainkan yang khusus diinginkan untuk selamanya. Pertanyaan nomor 129. Apa arti kata amin itu? Amin berarti paling benar, karena Allah pasti telah melakukan doa jauh lebih pasti daripada perasaan bahwa hal itu diinginkan dari. Terima kasih saudara berdiri kembali. Mari kita sekalian kita akan bersama-sama mengucapkan sembah syukur kita kepada Allah. Kita akan menaikkan pujian dari KPK nomor 399 terlalu manusia. Persembahan
Pokok kelas pekan akan dilakukan di pengamanan ini. Daftar kegiatan sepekan kepastian umum Jumat tanggal 1 Januari 2021 jam 10.00 WIB. Tema ada pembawa saudara Melki, ditugas Bapak Cimbun, pemusik Bapak Calvin, singer saudari Tasya dan saudari Bedis, dua syafaat dengan tulis Michael, dua persembahan Bapak Kenny Kelembo, penerima tamu Bapak Yefri dan Bapak Michael Elsa. Minggu tanggal 3 Januari pengkhotbah Evangelis Michael ditugas Bapak Michael Musa, pemusik Bapak Calvin, singer Ibu Alek dan Ibu Ellen, dua syafaat saudara Franky, dua persembahan Ibu Endrawati, penerima tamu Bapak Firi dan Bapak Ciripan. Persekutuan Pemuda Sabtu tanggal 2 Januari 2021 jam 19.30 tepat via WA group. Belum diadakan ini. Belum diadakan dengan jadwal. Ibadah kita pada siang hari itu sudah selesai. Kita bisa langsung berdiri. Kita akan bersama-sama masuk dalam proses tidak dan besok untuk dimulai. Mari kita sekarang kita menaikkan pujian doxology. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang hingga selamanya.